Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberi kesehatan. Amin. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, pembelajaran biologi, kita bersama-sama akan belajar mengenai sistem indera penglihatan manusia. Dalam hal ini mata ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Nastiti. Hadir, Pak. Oke. Yang kedua, Mbak Novita. Hadir, Pak. Yang ketiga, Mbak Wina. Hadir, Pak. Yang keempat, Mbak Santi. Hadir, Pak. Oke, berarti semuanya hadir ya. Baik. Bapak juga nitip pesan. Sekarang kan baru pergantian musim ya, dari musim penghujan, kemudian mau menuju ke musim panas. Nah, beberapa kali hari panas, beberapa kali juga hujan. Nah, Bapak nitip pesan tetap jaga kesehatan di rumah, kemudian ketika keluar rumah jaga masker ya, untuk menjaga diri kita, keluarga kita, seperti itu. Nah, nanti Bapak akan share materi menggunakan PowerPoint. Nanti anak-anak bisa melihat dan mencatat apa-apa yang penting. Kemudian jika ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, nanti bisa ditulis. Kemudian setelah nanti di akhir bisa ditanyakan, atau enggak nanti pas di pertengahan Bapak nerangin, kemudian ada yang interupsi Pak, saya mau tanya Pak, gitu, baru nanti bisa bertanya, seperti itu ya. Oke, langsung saja Bapak akan share materinya, share screen. Oke. Seperti yang Bapak bilang tadi, kita akan belajar mengenai panca indera penglihatan mata ya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 hal penting mengenai tujuan pembelajaran, yaitu mengetahui struktur atau bagian mata, menjelaskan fungsi mata secara umum dan fungsi dari setiap struktur bagian mata, kemudian menyebutkan kelainan-kelainan pada mata. Selain itu nanti Bapak juga menambahkan materi mengenai bagaimana cara kita untuk menjaga mata, seperti itu. Nah, ini yang pertama itu ada indera penglihatan. Nah, indera penglihatan itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada struktur mata, fungsi mata, kelainan mata. Nah, di struktur mata ini nanti ada aksesoris mata, otot bola mata, dan bola mata itu sendiri. Di fungsi mata ya, secara umum fungsi mata untuk melihat, tapi nanti akan dijelaskan lagi di slide selanjutnya, seperti itu. Kemudian ada kelainan pada mata. Kelainan pada mata pada dasarnya terjadi karena kelainan refraksi cahaya. Nah, itu juga akan kita bahas nanti, kita akan belajar bareng-bareng ya. Struktur mata tadi seperti yang Bapak bilang, itu ada aksesoris mata, otot ekstrinsik bola mata, dan juga bola mata. Nah, langsung saja yang pertama itu aksesoris mata. Aksesoris ya, entah itu aksesoris mobil, aksesoris motor, aksesoris HP. Aksesoris itu tambahan. Jadi aksesoris mata itu tambahan yang ada di mata kita. Yang pertama ada alis mata. Fungsi utamanya untuk melindungi mata dari keringat. Kemudian ada bulu mata, melindungi bola mata dari zat asing di udara, debu dan sebagainya. Kemudian kelopak mata. Kelopak mata ini fungsinya untuk menjaga kelembapan pada kornea. Nah, itu terus yang keempat ada juga aparatus lacrimalis. Itu memiliki kelenjar air mata yang berfungsi untuk menghasilkan air. Jadi ketika anak-anak
melihat drama Korea ataupun drama apa gitu, nangis dan sebagainya, itu yang mengeluarkan air mata dari ini aparatus lacrimalis. Nah, ini ada juga otot ekstrinsik bola mata. Nah, otot ini berfungsi untuk menggerakkan bola mata sehingga mata dapat melirik ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Nah, gerakan otot bola mata ekstrinsik ini berada di bawah kesadaran. Jadi ketika kita melirik ke kanan, kiri kan sadar. Nah, itu dipengaruhi oleh otot ekstrinsik ini, seperti itu. Kemudian ada juga bola mata. Nah, di bola mata ini ada 3 hal ya, 3 hal penting atau 3 bagiannya. Yang pertama ada tunika fibrosa, tunika vascula, dan yang 3 itu tunika nefrosa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tunika fibrosa. Tunika fibrosa terdiri atas sklera yang berwarna putih, tidak tembus cahaya, dan kornea tembus cahaya atau transparan. Kemudian ada tunika vascula. Di sini lapisan tengah bola mata yang terdiri atas koroid, korpus, sklearis, dan iris. Nah, ini bagian tengah, berarti ada juga lapisan yang paling dalam. Nah, lapisan yang paling dalam ini disebut tunika nefrosa. Tunika nefrosa merupakan lapisan terdalam dari bola mata yang peka terhadap rangsangan cahaya, seperti itu. Seperti yang Bapak bilang tadi, fungsi mata ya secara umum untuk melihat, tapi kan ada penjelasan lebih detailnya, lebih rincinya. Nah, untuk yang A ini kan mata melihat benda dekat, yang B mata melihat benda jauh. Dari gambar ini kan mudahnya bisa kita ketahui ya, bila mata melihat jarak jauh atau benda jauh, maka lensa akan menjadi lebih pipih untuk memfokuskan retina. Kemudian jika benda dekat, maka lensa akan menjadi cembung, seperti itu. Terus bagaimana sih penjelasan secara detailnya, Pak? Oke, akan Pak jelasin ya. Cahaya dari objek yang jauh difokuskan oleh lensa tipis panjang. Nah, sedangkan cahaya dari objek yang dekat difokuskan dengan lensa yang tebal dan pendek. Perubahan bentuk lensa ini akibat kerja otot ciliari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelainan pada mata. Nah, kelainan pada mata ini ada beberapa. Yang pertama, rabun jauh atau miopi. Ini keadaan di mana mata tidak dapat melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Penyebabnya adalah kelainan pada lensa mata di mana bayangan benda terbentuk di depan retina. Nah, penglihatan orang yang menderita miopi ini atau rabun jauh dapat dibantu menggunakan kacamata berlensa cekung atau minus. Nah, kemudian selain rabun jauh ada juga rabun tua. Nah, rabun tua atau presbiopi, dari namanya kan rabun tua, berarti dapat disimpulkan ini biasanya dialami oleh orang tua. Nah, ini dikarenakan faktor usia ya. Nah, penderita presbiopi ini bisa dibantu dengan kacamata berlensa rangkap. Jadi kacamata ada lensa cembung dan juga lensa cekung, seperti itu. Kemudian ada mata astigmat. Ini merupakan kelainan yang disebabkan bola mata atau permukaan lensa mata mempunyai kelengkungan yang tidak sama. Jadi kelengkungan itu tidak sama, berarti fokusnya pun tidak sama. Jadi lengkungnya tidak sama, fokusnya tidak sama. Akibatnya bayang-bayang jatuh tidak pada tempat yang sama. Nah, jadi semua tidak sama ya. Untuk menolong orang yang menderita seperti ini, dibuat lensa silindris, yaitu mempunyai beberapa fokus. Kemudian ada juga rabun dekat atau hipermetropi. Ini disebabkan karena lensa mata yang terlalu pipih, jadi tidak dapat melihat benda dari jarak yang dekat dengan jelas. Nah, penderita hipermetropi ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata plus atau cembung. Kemudian setelah kita membahas mengenai kelainan pada mata, ini Bapak menampilkan pamflet. Bapak ambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bagaimana sih cara menjaga mata? Ini secara sederhananya, Bapak lagi batuk, jadi seperti inilah. Yang pertama itu menghindari rokok. Ya, kita tahulah
bahwasanya apa aja kandungan yang ada di rokok itu, jadi nggak perlu diperdebatkan lagi. Kemudian makan-makan yang sehat, mengkonsumsi vitamin, makan-makan yang bergizi seperti itu untuk menjaga kesehatan mata kita, sayuran seperti itu, wortel terutama. Nah, selain itu mengistirahatkan mata secara berkala. Jadi apalagi waktu pembelajaran daring ya. Jadi ketika habis Google Meet atau habis Zoom bersama guru-guru lain, anak-anak bisa mengistirahatkan mata. Jadi nggak usah nonton TV, nggak usah nonton HP atau lihat laptop, ya istirahat dulu, duduk-duduk dulu atau cuci muka seperti itu. Yang penting mengistirahatkan. Kemudian ada juga itu ketika mau tidur itu juga sebisa mungkin jauhkan layar HP dengan mata seperti itu. Nah, kita di penghujung pembahasan pada materi ini, dan ini Bapak ada untuk mungkin sebagai motivasi untuk kalian untuk lebih bersyukur lagi. Nah, ini Bapak ambil dari Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi setelah kita diberi oleh Allah, contohnya gini, dari mata yang lengkap, anggota tubuh yang lengkap, pokoknya semuanya itu lengkap lah diberi Allah ke kita, ya kita bersyukur. Gak usah ibaratnya kalau bahasa Jawa itu sambat lah, kakean sambat, nanti malah nggak baik. Apalagi jika kita diberi mata oleh Allah, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ingkar kepada nikmat Allah, mungkin melihat hal-hal yang tidak baik lah di internet apalagi. Nah, itu ingatlah, azab Allah sangatlah pedih. Jadi apa yang kita lakukan ya apa yang akan kita dapat gitu. Tadi nak wong Jawa itu ngarani soposit nandur bakal yang ngunduh. Tadi itu adalah penjelasan dari Bapak. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak, persilahkan. Pak, izin bertanya. Jadi kan tadi kita membahas tentang mata ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan itu begini. Kalau misalkan pada malam hari ya Pak, kita sedang tidur. Nah, kemudian kita tiba-tiba terbangun karena misalnya karena notifikasi dari HP gitu Pak. Nah, kemudian kita kan buka HP ya Pak ya. Nah, itu setelah kita buka HP tuh mata kita jadi nggak ngantuk lagi gitu Pak, jadi seger lagi. Nah, itu tuh kenapa bisa begitu ya Pak ya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya itu ya, mengapa sih ketika kita mau tidur kemudian melihat HP lah, entah itu notifikasi WA dan sebagainya, kan ngantuk ya, terus jadi nggak ngantuk. Kenapa bisa seperti itu? Nah, mungkin anak-anak semua sering ya ngalamin seperti itu. Bapak dulu waktu masih muda juga pernah lah seperti itu. Nah, itu sederhananya gini. Pada handphone kita itu kan menggunakan teknologi sinar biru atau blue light lah, yang dipancarkan oleh HP itu sendiri. Nah, sinar blue light ini menurut penelitian ini itu menahan produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengontrol siklus tidur seseorang. Nah, sehingga memulai tidur pun jadi lebih susah. Yang awalnya itu kita ngerasa ngantuk, kemudian lihat HP, jadi HP itu mengandung sinar tadi, blue light, tertahan di hormon melatoninnya, nggak bisa, ibaratnya mudahnya nggak bisa berjalan seperti biasanya untuk membuat kita ngantuk, siklusnya seperti itu. Jadi karena sinar blue light itu, jadi seperti yang Bapak bilang tadi di atas, salah satu cara menjaga kesehatan mata itu ketika mau tidur mungkin bisa menaruh HP ya 10 sampai 15 meter lah dari tempat tidur kita seperti itu. Nah, jadi seperti itu penjelasannya anak-anak. Kita kan tadi udah belajar banyak banget nih. Jadi tadi itu kita udah belajar mengenai struktur mata ya. Ada bola mata, kemudian otot bola mata, aksesoris mata. Kemudian tadi kan juga udah belajar fungsi mata ya. Fungsi mata secara simpelnya ya untuk melihat, entah itu objek dari jauh, dari
dekat. Nah itu jadi dipelajari lagi itu. Kemudian ada juga kelainan pada mata. Nah ini ada miopi, presmiopi, mata astigmat, hipermetropi. Nah itu tadi kesimpulannya ya yang kita pelajari hari ini, pagi ini. Saya harap ilmunya bermanfaat, anak-anak bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, dan juga bisa membagikan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari ke keluarga, ke teman-teman gitu. Dan juga Bapak setelah ini akan share soal untuk latihan di Google Classroom. Nanti anak-anak bisa langsung mengerjakan soalnya, itu pilihan ganda berjumlah 10 butir ya, seperti itu. Oke, Bapak cukupkan sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Bila ada salah kata Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.